Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Bagus Barka dengan NIM 039 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan praktikum mengenai manajemen dari VLAN. Nah, tujuannya sendiri untuk mengetahui perbedaan cara kerja LAN dan juga VLAN, karena cara kerja keduanya merupakan hal yang berbeda, walaupun sebenarnya keduanya ini mempunyai dasar yang sama. Kemudian yang kedua adalah mampu mengimplementasikan LAN dan juga VLAN. Nah, untuk percobaannya nanti skenario-nya akan terlihat seperti ini. Yang saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk LAN segmentation-nya, di mana ada sebuah router, kemudian ada dua ruangan, yaitu di switch ruang 1 dan switch ruang 2. Yang di dalam switch ruang 1 itu ada computer finance, kemudian ada HRD. Sama juga di switch ruang 2 juga ada computer finance dan juga HRD. Mereka disambungkan ke kabel masing-masing, dua kabel masing-masing. Nah, untuk VLAN segmentation akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Dia menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan antara router dan juga switch pada masing-masing ruang, yang dimana di dalamnya ini nantinya akan kita buat trunk ya, yang disebut dengan trunk, yang kita akan buat VLAN-nya masing-masing untuk finance dan juga HRD. Kalau di LAN segmentation tadi disebutnya kita akan mengaturnya di bagian kabelnya ini dengan bridge. Nah, untuk skenario-nya nanti ada perusahaan yang memiliki dua departemen ini yang sudah saya jelaskan tadi. Terdapat computer finance dan HRD, masing-masing memiliki segmen network yang berbeda. Kemudian finance memiliki network 168.0.1.0, kemudian gateway-nya 1.254, kemudian HRD networknya 2.0, gateway-nya 2.254, kemudian IP yang disewakan oleh router menggunakan DHCP server. Nah, untuk pada praktikum yang pertama saya akan menjelaskan mengenai LAN segmentation terlebih dahulu. Saya akan menggunakan GNS3 untuk membuat topologinya. Nah, ini dia, saya sudah membuat topologinya seperti ini. Ada router pusat, switch ruang 1, switch ruang 2, dan ada masing-masing PC-nya di sini. Untuk langkah pertama yaitu kita setting atau konfigurasi pada router pusatnya terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke PC dummy dulu untuk nyeting router pusatnya. Nah, pada router pusat yang pertama ini yang perlu kita lakukan adalah kita konfigurasi dulu bridge ya. Tadi kalau kita menggunakan LAN segmentation-nya, kita bakal menggunakan bridge. Di sini kita buat bridge-nya terlebih dahulu. Yang pertama bridge-nya adalah bridge finance di sini. Kemudian kita buat lagi bridge untuk HRD. Nah, kemudian kita masukkan kategorinya. Bridge finance itu yang mengarah ke Ether 1. Oke. Dan yang mengarah ke Ether 3. Oke. Kemudian kita tambahkan juga yang untuk bridge HRD ini Ether 2 dan Ether 4. Oke. Nah, setelah kita konfigurasi bridge-nya, kemudian kita lanjut memberikan IP gateway-nya ya pada masing-masing gateway di routernya. Kita pergi ke menu IP address dan kita tambahkan di sini. Kita masukkan IP gateway-nya
192.168.1.254 ini tadi gateway untuk switch ruangan pertama ya, /24. Oke. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, 2.254/24. Oke. Nah, untuk setting selanjutnya yaitu DHCP server. Kita bisa masuk ke IP kemudian DHCP server. Di sini kita tambahkan DHCP baru, DHCP setup yang mengarah ke bridge finance. Kemudian kita next saja. Ini kita sewakan sampai 10 saja. 10 di sini. Kita next. Dan server 888 3 hari. Oke, sudah. Kemudian kita juga setting DHCP untuk ke bridge HRD-nya. Kita next. Ini kita sewakan sampai 10 saja. Kemudian next. Oke. Nah, setelah kita konfigurasi DHCP servernya, kita sudah selesai mengkonfigurasi pada router pusatnya. Kemudian kita coba konfigurasi pada switch ruang 1 dan juga ruang 2. Untuk switch ruang 1 kita bisa pergi ke PC Finance 1. Di sini kita bisa setting pada switch Finance 1 ya. Nah, pada bagian switch 1 ini kita pertama-tama kita konfigurasi bridge-nya. Kita tambahkan di sini dulu sama seperti tadi. Bridge untuk finance. Kemudian kita tambahkan bridge untuk HRD. Kita tambahkan kelompoknya. Untuk bridge finance Ether 1 dan juga Ether 3. Nah, untuk bridge HRD itu Ether 2 dan Ether 4. Oke. Nah, setelah itu kita konfigurasi untuk switch pada ruangan 2. Kita bisa pergi ke PC Finance 2 di sini. Kita connect. Oke, pada switch kedua ini kita juga setting bridge-nya ya. Finance. Kemudian kita tambahkan lagi HRD. Kemudian kita tambahkan di sini Ether 1. Ether 3. Ether 2 untuk bridge HRD dan Ether 4. Oke. Nah, setelah itu setelah konfigurasi
switch ruangan 1 dan switch ruangan 2 selesai. Kita bisa cek di yang pertama, kita bisa cek ke PC Finance 1. Ini kita lihat IP-nya sudah dapat IP atau belum. Nah, cara kita cek dulu IP config. Nah, ini sudah dapat di 1.10. Nah, ini sudah berhasil, berarti kita coba ke HRD 1, apakah dia sudah dapat IP. Kita IP config, kita cek, dia sudah dapat IP di 210. Kemudian kita cek lagi di Finance 2, IP config. Nah, dia sudah dapat di 1.9. Kemudian kita cek di HRD 2. IP config. Nah, dia sudah dapat di 2.9. Nah, untuk itu praktikum dari LAN ini sudah berhasil ya. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktikum dari VLAN. Oke, nah selanjutnya untuk konfigurasi pada VLAN segmen. Di sini sudah saya rubah, di sini menggunakan satu kabel yang mengarah ke SW ruang 1 dan ruang 2. Yang dimana kabel ini akan berfungsi sebagai terang, yang dimana di dalamnya kita akan tambahkan VLAN 1 dan juga VLAN 2. Nah, untuk konfigurasinya kita langsung masuk ke konfigurasi router pusat. Kita bisa masuk ke PC dummy dulu. Nah, di bagian PC dummy ini yang pertama kita tambahkan interface-nya terlebih dahulu di sini. Interface yang mengarah interface untuk VLAN. Untuk VLAN Finance saya akan menggunakan ID 100 yang mengarah ke Finance 1 di sini. VLAN ID-nya 100. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi VLAN untuk nah, selanjutnya kita buat VLAN untuk HRD. Di sini saya menggunakan 200 HRD 1, VLAN ID-nya 200. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat VLAN untuk mengarah ke SW ruang 2. Kita tambahkan di sini VLAN 100 ke Finance 2 100, dan ini mengarah ke Ether 2. Oke. Kita tambahkan lagi untuk HRD 200 ke HRD 2 200 ke Ether 2. Oke. Nah, setelah membuat VLAN seperti ini, kemudian kita lakukan konfigurasi ke bridge seperti pada praktikum LAN yang tadi. Kita masuk ke bridge. Kita tambahkan di sini bridge yang pertama, bridge Finance dan juga bridge HRD di sini. Kemudian kita anggotakan untuk yang pertama. Ini saya hapus dulu. Nah, kita anggotakan untuk yang pertama, yaitu bridge Finance yang mengarah ke Finance 1. Di sini bridge Finance
Oke. Oke, kemudian kita tambahkan untuk HRD. Oke, dan untuk HRD 2 di sini. Oh, kita rubah HRD ini. Ini salah. HRD. Nah, seperti ini. Nah, untuk konfigurasi berikutnya yaitu kita tambahkan IP gateway-nya seperti pada praktikum LAN sebelumnya. Ini kita tambahkan yang mengarah ke bridge ya, IP-nya ini sudah saya tambahkan di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa setting DHCP servernya di bagian sini yang mengarah ke BR Finance dan bridge HRD. Nah, seperti ini. Tinggal next saja seperti konfigurasi pada LAN sebelumnya. Nah, setelah kita selesai, kemudian kita setting untuk switch ruang 1. Kita pergi ke PC Finance 1, kita connect. Kita tambahkan interface-nya untuk menyambungkan dari LAN router pusat. Sini kita tambahkan 100 ke Finance 1, VLAN ID-nya 100 ke router 1. Oke. Kemudian tambahkan lagi 200 ke Finance 2. Oh, HRD 1, maaf. Di sini 200. Oke. Nah, setelah itu kita pergi ke bridge. Kita buat bridge-nya, kemudian port anggotanya ini saya hapus dulu. Kita coba connect kembali. Nah, kita buat bridge-nya, kemudian port anggotanya kita tambahkan di sini. Untuk bridge finance ini ke VLAN Finance 1. Oke. Terus kita tambahkan kembali Ether 1 ke bridge finance. Kemudian untuk HRD 1 ini ke BR HRD. Oke. Kemudian kita tambahkan ke Ether 4 di sini bridge HRD. Nah, ini Ether 2, salah, mohon maaf. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut konfigurasi ke router atau SW ruang 2 ya, kurang lebih sama. Kita tambahkan dulu interface-nya. Saya hapus dulu ini. Yang pertama kita setting interface-nya terlebih dahulu. Jalan 100 menuju ke Finance 2. Ininya 100. Oke. Terus 200 ke HRD 2. Sini 200. Oke. Nah, setelah itu kita pergi ke bridge. Kita tambahkan dulu bridge-nya
dan kita tambahkan portnya terlebih dahulu. Finance 2 ini bridge finance, oke. Kemudian kita tambahkan ARD2 ini bridge ARD, oke. Kemudian Ether 2 di sini bridge finance, oke. Dan kemudian Ether 4 di sini bridge ARD, oke. Nah, setelah itu kita tinggal cek apakah masing-masing sudah mendapatkan IP atau belum. Kita mulai cek dari PC Finance dulu. IP config, IP config. Nah, dia sudah mendapat IP 1.10. Kita lihat pada HRD 1 di sini IP config. Nah, dia sudah mendapatkan IP di 2.10. Kemudian di Finance 2 IP config. Nah, ini sudah 1.9. Kemudian di HRD 2 kita tambahkan di sini IP config. Nah, dia sudah mendapatkan IP. Jadi masing-masing PC sudah mendapatkan IP. Oleh karena itu, praktikum VLAN sudah berhasil kita jalankan. Nah, itu saja untuk praktikum kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.